Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat brownies cheesecake. Cara membuatnya gampang banget, rasanya super nyoklat dan juga cheesy. Teksturnya juga lembut banget. Ini bisa kalian jadikan ide jualan untuk menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Tapi sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis. Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, siapkan 100 gram margarin dan 150 gram coklat batang. Langsung aja kita lelehkan dengan cara double boiler seperti ini. Nah, untuk mengaduknya ini aku pakai mini spatula dari Stand Cookware. Satu set mini spatula ini dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Dan selain itu, mini spatula ini terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Dan untuk pancinya ini aku pakai saucepan dari Stand Cookware juga, terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Jadi ini dijamin anti lengket dan juga hasil panas yang dihantarkannya itu bagus banget. Oke, kalau coklat batang dan margarinnya udah leleh kayak gini, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, siapkan 4 butir telur. Langsung aja kita pecahkan dan kita tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan 100 gram gula pasir. Pilih gula pasir yang butirannya halus supaya lebih cepat larut. Kemudian langsung aja telur dan gula pasirnya ini kita mixer dulu sampai gula pasirnya larut. Ini aku pakai Pico mixer dari Mito Elektronik. Nah, untuk pengaturannya ada di sini. Dan ini kita bisa gunakan level kecepatan paling tinggi yaitu level 12. Dengan mangkuk stainless steel yang anti karat, kapasitasnya 5 liter, jadi bisa untuk membuat adonan roti hingga 500 gram tepung terigu dan 30 butir kuning telur. Daya listriknya juga rendah banget, cuma 150 sampai dengan 400 watt aja. Selain itu juga terbuat dari metal gear, mesin ini berkekuatan tinggi hingga 16.000 rpm. Keren banget kan? Oke, ini adonannya gak sampai 5 menit di mixer loh, tapi ini hasilnya udah bagus banget mengembangnya. Gula pasirnya juga udah larut. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kita tambahin SP atau emulsifier. Boleh kalian ganti dengan TBM ataupun ovalet. Cukup 1 sendok teh aja. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan tinggi sampai mengembang berwarna putih dan kental berjejak. Sementara itu kita siapkan 2 sendok makan coklat bubuk. Ini aku pakai merek Tulip yang Bordeaux. Kemudian kita tambahkan dengan 100 gram tepung terigu. Langsung aja kita masukkan ke dalam saringan. Kemudian kita saring sampai tidak ada yang menggumpal. Ini wajib disaring ya, apalagi coklat bubuk, karena coklat bubuk itu udah pasti menggumpal dan harus disaring. Oke, kalau adonannya udah mengembang berwarna putih dan juga kental berjejak, langsung aja kita turunkan kecepatannya jadi level paling rendah yaitu level 1. Kemudian langsung aja kita masukkan tepung terigu dan coklat bubuk yang udah disaring tadi secara bertahap. Kita tambahkan lewat sini ya, jadi ini bagus banget tutupnya supaya nggak ngebul pada saat menambahkan tepung kayak gini. Nah, ini untuk menambahkannya aku pakai sendok dari Stand Cookware, namanya Luna Cutleries. Satu set sendok ini dapat 16 piece, yaitu 4 sendok besar, 4 garpu besar, 4 sendok kecil, dan 4 garpu kecil. Terbuat dari bahan stainless steel yang super tebal, desain warna goldnya yang super mewah, bikin perintilan dapur kita lebih estetik ya. Nah, kalau udah ditambahkan tepung terigu, jangan terlalu lama di mixer, cukup sampai terigunya tercampur aja. Setelah itu matikan mixernya, kemudian lepaskan dan bersihkan kaki mixernya. Setelah itu langsung aja kita tuangkan margarin dan coklat batang yang udah dilelehkan tadi. Pastikan menuangkannya dalam keadaan dingin.
Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, pelan-pelan dengan cara diputar dan diangkat kayak gini. Jangan diaduk-aduk ataupun diudek-udek karena adonan yang udah mengembang rawan kempes lagi. Dan untuk mengaduknya ini aku pakai Friday spatula dari Stand Cookware. Dengan ukuran yang panjang, ini cocok banget dipakai ngaduk adonan dalam mangkuk mixer yang tinggi kayak gini. Jadi tangan kita nggak bakalan belepotan. Langkah berikutnya ini aku siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Ini udah diolesi dengan margarin tipis-tipis dan dialasi pakai baking paper ataupun kertas roti. Langsung aja adonan yang udah dibuat tadi kita bagi dua dulu dan kita tuangkan setengahnya ya. Setelah itu langsung aja kita kukus dalam kukusan ataupun steamer yang udah dididihkan terlebih dahulu. Kita kukus selama 10 menit. Dan untuk mengukusnya ini aku pakai wok platinum dari Stand Cookware. Di bagian handle-nya ini ada indikator yang dapat berubah warna yang menandakan bahwa wok pan-nya ini udah panas atau belum. Dengan coating platinum dari Jerman, ini dijamin anti baret. Selain itu yang paling aku suka kalau ngukus pakai wok platinum ini gak perlu lagi pakai serbet di bagian tutupnya. Karena tutupnya ini udah didesain supaya uapnya itu gak jatuh ke atas kue. Buat kalian yang mau beli produk-produk dari Stand Cookware ataupun dari Mito Elektronik, silahkan untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Tinggal diklik aja, itu merupakan link toko resminya Stand Cookware dan juga Mito Elektronik, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Langkah berikutnya kita akan membuat lapisan keju. Ini aku siapkan 1 bungkus keju pro cheese spready yang kemasan 170 gram atau boleh kalian ganti dengan cream cheese. Tambahkan 1 sendok makan air perasan jeruk lemon, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan air. Setelah itu langsung aja kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai semua bahannya ini tercampur rata atau sampai kejunya lembut. Untuk memixernya ini aku pakai hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Mixer ini ada 5 level kecepatan dilengkapi dengan turbo. Dengan desain body stainless steelnya yang elegan, mixer ini daya listriknya cuma 350 watt aja loh. Hemat listrik banget kan? Nah ini cuma di mixer sebentar aja, adonan kejunya udah langsung lembut. Kemudian kita matikan dulu mixernya, lalu tambahkan dengan 1 butir telur. Kemudian kita mixer lagi sampai telur dan adonan kejunya benar-benar tercampur rata. Setelah benar-benar tercampur rata, kemudian kita matikan mixernya. Setelah dikukus sekitar 10 menit, ini langsung aja kita buka. Kemudian langsung kita tuangkan adonan keju ataupun lapisan keju yang udah dibuat tadi. Kita tuangkan semua dan kita ratakan. Lalu ini kita kukus lagi sekitar 10 menit. Setelah lapisan kejunya dikukus 10 menit juga, kemudian kita buka dan kita tambahkan sisa adonan yang tadi. Nah ini langsung kita tambahkan semua, kemudian kita ratakan dan kita kukus lagi sekitar 10 menit. Jadi total mengukus kue ini 30 menit ya. Setelah dikukus lagi sekitar 10 menit, langsung aja kita cek kematangannya dengan cara ditusuk pakai tusuk sate kayak gini. Kalau udah agak basah ataupun kering kayak gini, berarti udah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Selagi kuenya masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang, kemudian kita lepaskan baking paper atau kertas rotinya. Setelah kuenya benar-benar dingin, ini udah siap disajikan. Tapi sebelum disajikan kita potong-potong dulu ya. Untuk ukurannya ini boleh sesuai selera kalian aja.
Nah, ini untuk memotongnya aku pakai diamond knife set dari stand cookware. Satu set diamond knife set ini dapat 4 jenis pisau, 1 gunting, dan 1 alat untuk mengasahnya. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau pisaunya udah mulai tumpul, tinggal diasah aja pakai alat yang untuk mengasahnya dengan cara ditarik mundur. Dan pisau stain ini bener-bener tajam ya. Biasanya aku kalau motong kue pakainya pisau gerigi yang panjang supaya hasilnya mulus. Tapi kalau pakai pisau dari stand cookware ini nggak perlu pakai pisau yang gerigi pun hasilnya tetap mulus. Ini dia hasilnya brownies cheesecake yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Untuk teksturnya ini super lembut banget. Rasanya dijamin coklat dan juga kejunya super cheesy banget. Untuk cicipinnya ini aku pakai garpu kecil Luna Cutleries dari stand cookware. Jadi buat kalian yang hobi banget ngumpulin perintilan yang estetik, Luna Cutleries ini wajib banget ada di dapur kalian. Oke, untuk brownies cheesecake ini untuk harga jualnya bisa kalian jual antara harga 50.000 sampai dengan 60.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, brownies cheesecake ini bisa tahan sampai dengan 5 hari disimpan di suhu ruangan. Kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 1 minggu. Tapi biasanya kalau disimpan di kulkas teksturnya jadi mengeras ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.